Oke Mbak, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini karena peromongan ini saya nekan dalam konten YouTube. Nah, sempaku wis tak gawe iki piye, Mbak? Lagi Mas Sandro, aku barusan di interview itu. Kok sik kok wiri suarane mang bawaan terus saiki dadi wiri ya. Ya, masa liri, saiki? Nah, iki banter. Ojo nggawe handsfree Ini loh Sandro, saya sebul-sebul speakere. Lanjut. nggak usah pakai yang free. Hmm. Ini jelas nggak? Sangat jelas. Piye? Iya. Ini loh Mas Sandro, saya itu baru di intermini sama majikan. Oh, di interminate berarti bulan depan keluar. Kok langsung? Enggak, langsung keluar, langsung. Keren. Langsung Terus? dipulangin. Terus? Lanjut. Terus ya kalau bisa, masukkan lagi loh Mas. Oh, growek suarane mbok sebuli domonge aja nggawe handsfree kok. Ya Allah, angel temen sih kandhanane. Ya. Halo. Iki tambah wiri. HP ini sampai nih. Halo? Halo, Mbak? Tapi ini error. Oke, lanjut. Wis jelas. Cara kerungu. Wis jelas aku. Piye iki di intermene terus gimana? Terus suruh pulangnya kapan? Tanggal 10. Sekarang tanggal Sekarang tanggal 20 apa berapa? lu sekarang tanggal 20 kok sampai pulang tanggal 10 berarti kan yo bulan depan no. Iya, bulan 10. Tanggal 10 bulan 10. Nah, terus bulan 3. Keliru. Bulan 10 tanggal 3. Kok lama banget kok. Oh, cik tanggal 3, cik duwe waktu akeh sesuk cik 20, cik 10 dino tambah 13 cik. Ae cik 14 hari pas. Piye? Karepe sampean piye saiki? Iya, aku pengen kerja maneh, pengen cari majikan lagi. Nggak pulang ke Indo gitu. Oke. Udah dibeliin sih tiketnya itu tanggal 3. Tapi ya kalau dapat majikan ya nggak apa-apa sih, Angus. Duh, kalau dapat majikan ya tetap pulang, Mbak, di interminin kok. Oh, tunggu di rumah ya? Iya no. Tengok-tengok ngecas ya ambek bojone tapi yo aja meteng. Orang di bojo Mas Sandro. Oh, aman. Yo PPE kok wae tanggane digasaki kan aku yo ndak ngerti to, Mbak. Naudzubillah lah. Oke, aman berarti yo. Bagus berarti sampean. Oke, sekarang sampean pegang surat interminite enggak? Surat interminit. Tadi itu yang dikasih itu apa aja yo? Aku mungkin kurang tak delok Mas Sandro. Kabeh ngono sing didelok kok duite. Ora didelok surat-surate, padahal mau kerja lagi. Surat interminit itu sing ya apa? Aku kira ngerti Mas Sandro. Surat interminit itu yang bagaimana loh? Ini tadi tuh yang dikasih itu paspor, kontrak kerja, sama pemberian uang itu tadi. Pembayaran itu tadi. Nah, ini yang salah itu selalu seperti ini. Sampean minta surat terminit kontraknya kalau mau cari majikan lagi. Oh. Minta sama agent atau telepon ke majikan, mana surat interminitku yang aku tanda tangan. Kalau kamu tanda tangan aku nggak tanda tangan, mana aku kasih kopinya gitu. Sampean berapa? Minta ke agent boleh nggak? Hah? Minta ke agent apa boleh? Yo, gak ada masalah yo. Mau minta agent sampean minta majikan lebih baik. Sampean ini wis berapa tahun sih di Hongkong tak tanya? Aku kan majikan ini 6 tahun loh Mas Sandro. Wis ngelentek karo majikan nang Hongkong wis
pengetahuan ngene ora paham ah. Mau duitnya tok sampean ya. Kalau di interminate ya, yang paling nomor satu tuh harusnya uang itu bagian terakhir. Yang nomor satu itu surat terminate. Kamu itu ngeluarin aku alasannya apa? Di surat itu ada surat putus kontrak namanya, surat terminate kontrak itu ada. Itu satu. Terus yang kedua, tiket ya. Setelah tiket uang 100 ke bandara. Oke. Tiket uang 100 ke bandara. Karena sampai di interminate itu 1 bulan gaji. 1 bulan gaji sampai dapat. Oke. Iya. Dengerin aku ngomong. Dengerin aku ngomong sih. Nanti dicocokin. Mana yang sampai nggak punya diminta sama agent. Kalau nggak telepon majikan. Ya. Jangan dipotong dulu aku kalau ngomong. Biar sampean itu paham dulu ya, jangan iya aja ya. Terus terakhir itu pasti ada hitung-hitungan ya. Sampean ada cutinya apa enggak, jatah libur-liburnya apa enggak, itu semuanya diberesin terus akhirnya kan keluar duit. Nah, biasanya anak-anak itu yang didahulukan terima duit ya, terus perhitungan terus sama tiket. Wes, tapi surat interminate-nya mereka nggak banyak terima. Dan itu kalau sampean cari majikan lagi, alasannya sampean di interminate apa? Itu proses lagi ke majikan baru dan imigrasi juga menanyakan, kenapa kok dikeluarin? Itu harus ada alasannya dari sisi sampean. Oke? Wes, sampean mau ngomong apa? Gimana? Besok aku mau tanya ke agent dulu besok. Kan ini kan aku masih di agent. Siap. Besok mau nanya alasan aku di interminate apa. Kalau boleh minta suratnya. Bukan kalau boleh, wajib saya punya surat. Bukan kalau boleh. Oh. Saya harus pegang salinan surat terminate kontrak. Wes, tak tegesin lagi. Bukan kalau boleh, sampean harus minta. Karena sampean ngomong, aku pingin cari majikan lagi, tapi nggak mau sama agent kamu. Kalau mau sama dia ya nggak apa-apa sama dia. Kalau nggak mau sama dia ya omongin lagi juga. Jangan ngomong nanti agentnya nggak mau ngasih. Kamu minta majikan, ya sampean telepon majikan. Kalau mereka nggak ngasih, semuanya nggak ngasih, ya telepon ke labor. Saya dikeluarkan tapi saya nggak diberikan surat terminate kontraknya. Oh, enak itu wis. Gimana? Ya, besok aku mau ke agent dulu, minta dulu. Siap. Dimanapun aku minta surat interminate. Yes. Gitu ya. Itu penting, ya. Wajib sampean bawa dan pegang. Dan nanti sama kontraknya semuanya sampean copy kalau perlu, ya. Jangan sampai ada yang hilang. Semua bawa aslinya bagus plus di copy. Tahu ngerti? Di fotokopi. Berarti Terus wes lanjut. Paspor, kontrak kerja, sama surat interminate. Mantap. Siapa meneng sekarang mau tanya apa? Tapi umurnya bisa akeh lo Mas Sandro. Apa bisa itu si An? Umurnya berapa? Umurnya 48. Yo tuwek. Iya, terus ngaku aku tuwek. Wih, ngentut weh yo. Ya. Sekarang kenapa sampean tahu nggak alasannya kenapa sampean itu di interminate? Kemarin itu kan itu Mas Sandro ya, ada temen itu nitip barang kan di kotak gitu. Kan aku nggak tahu dalamnya apa, aku nggak tahu kalau nggak boleh bawa barang temen ke rumah. Salahnya itu kemarin. Terus sampean masukin temen sampean di rumah? Enggak masukin temen, cuman barangnya aja saya bawa pulang. Terus minggu kemarin itu kan diambil. Saya bilang majikan mau nganter barang ke teman. Ya itulah taunya ditanya barang apa, yang nggak tahu di kotak gitu.
kan aku sendiri nggak berani buka. Terus? Itu majikan bilang takutnya itu barang apa, itu Cece nggak bagus. Kenapa barang dititipkan ke kamu mau, nggak mau ditaruh sendiri di rumah majikannya, gitu bilangnya. Terus? Dia takut, katanya itu takutnya barang yang ilegal apa-apa, takut dipanggil polisi, takut ada masalah, gitu ngomongnya. Nggak tahu, iya ini tadi langsung dipulangin ke agent. Sebelum-sebelumnya sampean ada masalah apa sama majikan? Kowe bojoku kowe ngentut Nggak pernah meneh. ada loh Mas Andro. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Punya sih aku utang bank, tapi nggak pernah ada masalah. Nggak pernah ada masalah sama majikan. Nggak pernah sampai di telepon tuh nggak pernah. Oke lah. Ya wes ya sampean yang nek aku ngelihat dari kasus yang sampean ceritakan lah, saiki koncone sampean iku sapa kok barang kok moro-moro gelem ya. Lah ya orang ngerti loh Mas Andro. Iku libur kan, libur titip mbak barang. Boleh libur ketemu maneh katanya gitu. Aku nggak ngerti kalau dibawa pulang tuh nggak boleh, bawa pulang ke rumah itu. Harusnya aku tak lapor sama majikan, boleh nggak aku bawa barangnya temen. Ya enggak Kelirunya dari usah. situ Mas Andro. Enggak usah lapor ya wis gak iso sing deleno ngene paketan sono dititipin kan bisa. Kalau kamu nggak mau bawa pulang, kamu titip-titip di loker Ya kan, apa-apa. iya, nggak ngerti nih, itu Mas Andro aku nggak boleh dibawa pulang ke rumah, itu tak bawa pulang Mas Andro. Salahnya dari situ saya ini. Nah, sampean kok ya gelem apa ora iso mikir sampean. Lah ya iku. Kok ya tak gomule ae, aku ya gak ngerti lah gak oleh gomule ning omah. Ya tak gomule ae. Ya bukan. Terus iku tak balekno. Terus iku ati tak balekno nang konco aku pamit. Artinya kan iku majikan. nah, artinya majikan ini ngeliati sampean sembarangan. Wah, besok kalau aku sampai nggak tahu ada sesuatu dimasukin ya pikirannya dia begitu aja. Lah, itu bilangin sama aku kayak gitu Mas Andro. Ntar kalau aku nggak ada di rumah masukin teman, gitu juga. Iya. Kemarin. Padahal saya nggak pernah masukin teman tuh, nggak pernah. Saya tahu kalau itu nggak boleh masukin teman sembarangan, itu tahu. Tapi kalau bawa barangnya pulang itu saya nggak tahu. Ya enggak ya wis apes. Ya wis. Sampean harus menerima itu. Wis. Mungkin ya wis apes ku Mas Sandro, mungkin niku wisan. Aku kira ngerti tak gomule ae. Lah iku bareng kate tak balik nih aku ngomong majikan te balekno barang. Ya iku lah. Wis ngamuk nang aku. Iyalah. Karena gak oleh barang ning omah iku. Gak oleh ngono. Lah koyo temen go nang omah sih ngerti aku nggak oleh, katanya nggak boleh gitu. Nah ini barangnya Mas Andro yang bawa pulang tuh barangnya. Itu ya gimana lagi ya Mas Andro, mungkin memang udah apesku kali ya. Iyalah suruh pulang sama. Loh, Oh, ya, sampean 6 tahun, sih sebentar. Sampean 6 tahun. Iki wis tanda tangan baru wis oleh pirang wulan ya, bulan papat saiki bulan setengah tahun lebih loh Mas Andro isan aku kontrak baru iki. Kontrak keberapa? 4 loh. Kontrak keempat. Ya kan 6 tahun itu kan 3 kali, 4 kali baru iki. Oh, berarti sampean oleh long service itu. Iya, udah kemarin udah dikasih. Ya wes loh. Yang Harus tinggal besok dapat surat. Mas Andro, aku keliru nih dari situ, keliru nih. Surat interminate, habis itu ya cari majikan lagi loh. Ya terserah sampean mau cari kemana. Eh, tempatnya yang di saya panggil Mas Andro. Kamtin. Kantin. Oh, 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 kantin. Oh
Kamtin. Kantin. Kalau numpak dari Mongko itu terus dari Kos WB nah itu orang. Kalau Kos WB Ini naik ini di Kos WB loh aku ini. ya lah yo kalau dari Kos WB yo ke Admiralty pindah ke Hungham, dari Hungham terus ke Kamsung Road. Berapa jam Mas Sandro ke sana? Apa Vian? Kenapa? Berapa jam ke sana? Ya 45 menit lah. Nek sampean dari Kos WB naik 2A. Naik 2A itu langsung ke Exhibition. Dari Exhibition langsung ke Kalau naik bis bingung aku Mas Sandro tambahan kalau naik bis. ya udah naik MTR aja wis. Kalau MTR sih agak ngerti gitu. Ya Kita wis. kan di sini turun Bridge Eastwood, habis Bridge Eastwood cari ke Hungham ya. Habis ke Hungham kemana? Hungham terus jurusan Tuen Mun. Hungham langsung Tuen Mun. Jurusan Tuen Mun turunnya Kamsung Road. Setelah Jungwan West. Sebelum Yunlong. Wih, ini daerah Yunlong. Sebelum Yunlong. Prince Edward. Kok Prince Terus ke Edward Hungham. sih? Hungham. Prince Edward. Hungham. Admiralty. Jurusan Tuen Mun. Admiralty terus ke Hungham. Kamsung Road. Wangel ambek wong tuweke ngomongnya wangel. Aduh. Tenan Mas Sandro gampang lali apa mana pas stres ngene iki lho Mas Sandro. Jangan stres. Ya. Sampean punya salah sendiri, sampean punya persoalan sendiri, sampean nggak mau berpikir ditimbang kiri kanan atas bawah. Aku padahal mau bahas loh, liveku mau tak bahas. Kenapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan seorang dan membuat mereka tampak kurang cerdas atau bodoh. Berikut adalah 7 diantaranya, 7 faktor. Si RP tak bahas loh, sampean wis ngomong. RP tak bahas di live loh. Jadi itu ya wis terserah sampean wis. Pokoknya surat-surat itu dibawa terus di tempatnya agent, terus datang ke sini boleh. Nanti aku ada 2 agent kalau bojoku mau, soalnya kadang-kadang wis tuwek. Bojoku kadang-kadang majikane rada abot, engko tak kasih 1 lagi agent juga. Kalau dari tempatku nanti bojoku ndak bisa ya tak arahkan sampean ke yang Sungwan. Halo. Mas Sandro iku lek apa jenenge iku? Bayar tak iku nang agent. Iya job, ya bayar wae dong. mulai. Ya jelas bayar, Mbak. Oh. Nggak ada yang, nah kalau sama saya nggak bayar. Kalau sampean nggak mau yang bayar, aku nggak mau promosi. Ada di Facebook itu yang nggak bayar katanya, break intermittent. Enggak. Gitu monggo silahkan. Kalau di saya bayar. Gitu ceritanya. Itu bayarnya berapa Mas Sandro? Ya 2.500 kali 2. 5.000. Yoi. Siapa tanya apa lagi? Halo. Kira-kira itu kalau mau merawat orang bukan anak, kalau aku Mas Sandro nggak bisa. Kenapa? Bukan ngerawat anak, kalau bisa nggak bisa ngerawat anak dari awal aku itu orang tua. Ya kan ketemu dulu loh. Oh. Ya ketemu dulu, ngobrol dulu, ngopi-ngopi dulu. Belum ngomong-ngomongan wis
Aku ndak mau ini, aku ndak mau itu. Anjene wong tuwek kan ngono senengane. Hah? Iya Mas Sandro, Ya kayak gitu orangnya salah gitu. sing jadi aras-arasan itu kayak gitu. Belum aja ketemu ngobrol, duduk enak wis. Aku mau ngene, aku mau ngene, aku mau ngono. Terus piye Jal? Kita itu orangnya cuman bantu, Mbak. Sing menentukan itu nanti sampean. Kalau ataupun aku punya 10 majikan dan itu semuanya nggak cocok sama sampean, terus kayak apa? Walaupun sampean itu juga sudah di interminate, ya kan? Nah, makanya kadang-kadang Iya, iya agent-agent itu Mas. kalau anak-anak yang interminate, anak-anak yang break itu wis mesti enek sing ruwet, enek sing manut, enek sing ngeyel, enek sing ya wis musuh wae, macem-macem. Tapi nek arek finish, nah ini sekali lagi pengalamanku, arek finish itu mesti, ya kan. Ambek bojoku nggak terlalu direspon, ya direspon biasa aja. Biasanya karena kalau finish itu agent kabeh seneng. Bahkan aku aja ini tadi ada majikan yang mau nyari anak finish, jaga mbae. Nah, saiki sampean malah di terminate, jogo mbae. 6 tahun ya. Ya sapa ngerti kan sesuk dhek telepon dikekno sampean gelem ketemu wonge. Kan enggak ada masalah. Intinya adalah Iya. ketemu dulu, didata dulu. Sampean juga kalau di interminate cari agentnya nggak cuma satu, terserah nyabang kiri kanan atas bawah, terserah sampean. Kita pun juga nggak mau memaksa setiap anak harus dengan kita, harus dibantu dengan kita, kan kita nggak juga mau begitu. Ya siapa yang percaya Iya. sama kita ya syukur-syukur dapat majikan, nek baik ya rezekinya kita. Soalnya tugasnya Yang ngobrol-ngobrol dulu lah Mas Sandro. nah Nanti, iya makanya nanti ojo coba. langsung ngomong Tapi ya, mau ini mau ngono, nanti disampaikan itu setelah ketemu, setelah ngobrol, itu kan enak. Durung-durung wis dipageri. Aku ojo ngene yo, aku ojo ngono ae. Nah, aku nek dikonokno ngono wae, sampean golek agent liya, Mbak. Timbangane aku sing soro, sing ngelundasku, ngono kan. Bisa dipahami kan? paham, paham Mas Sandro. Nah, kan kayak gitu. Maklum lah wis 48 kan mendekati menopause wis karepe mesti kakean. Karepe kan. Wis kakean karep Mas Sandro. Nah, Tapi kakean. ini wis gak kakean karep wis gak mampu. Lah, yo nyadari ngono sakjane. Tapi sakjane Asli ini sadar Mas Sandro. Asli ini sadar awak iki. Awak iki wis tuwek. Ya kepingine mulai sih. Kepingine. ayo wis Tapi mulai ku ndek omahe ku lah ya, ndek omahe ku sik butuh sik akeh. Ya opo ya Mas Sandro ya? Ya enggak, ya nek ditakoki butuh urip ya butuh tok. Ora enek urip sing ora butuh. Jenenge urip. Ngono nek aku lho ya. Wis kadung kecanduan karo kertas gambare singa kan ya wis ngene iku. Iya asli nih. Sik malas mulai asli nih. Nah, Tapi ya opo? Ya lem, ya muka-muka sih ana majikan sing gelem wae. ya yang penting yakin jenenge rezeki kan saya nggak tahu, sampean ya nggak tahu. Yang penting kan semangat dan niat. Oke? Ya semangat ya Mas Sandro. Sik 45 lah semangat. Loh gini loh, sampean dalam dirinya sampean itu semangat. Tapi kalau auranya itu aura bingung, auranya sumpek. Ya majikan delok ya kan kerasa. Jangankan majikan, kita sendiri aja keroso. Ya kan? Tapi kalau kita itu masih walaupun tua, oke. Saya ke rumah ya. Saya ke rumah sampean ya. Alamatnya di mana? Ya wis nanti aku jam segini ya. Nanti kita teleponan ya. Aku baru sarapan kok tak budal. Karo aku gak iso numpak bis. Iku cideke Yunlong. Nah, ini kan beda. Dirasakannya itu kan beda toh, Mbak. Bener nggak aku ngomong?
Ya aja guyu. Iya, bener juga. Bener juga. Ha-ha. Rezeki sekali lagi itu datang kepada orang-orang yang optimis dan penuh dengan energi. Walaupun sampean sekali lagi, ya kan. Banyak anak-anak itu yang tidak siap, tiba-tiba di interminate, tiba-tiba diusir, tiba-tiba disuruh keluar. Banyak anak-anak itu yang tidak siap. Sampai akhirnya nangis, aku kena opo, gini. Warase ya setelah 3 dino, petang dino baru berpikir, oh iya mungkin aku gini, mungkin aku gitu. Oh aku begini, aku begitu. Dunia ini nggak ada semuanya itu sesuai karepe awake dhewe, itu nggak semuanya bisa sesuai 100% karepe awake dhewe, itu nggak bisa begitu. Nah makanya kenapa aku tuh bikin konten, untuk agar teman-teman itu yang ditonton itu sesuatu yang pas gitu loh, selalu siap dengan segala bentuk kondisi dan keadaan yang akan kita hadapi, itu kita siap gitu loh. Nah bagaimana menyiapkan itu semua, nah itu loh yang tak bahas itu sebenarnya itu. Cuman jenenge wong kan angel, nek gak keblegong baru bengok-bengok, nek wis keblegong woi tolong keblegong. Pas mlaku iku sikile gak jajak-jajaki dhisik endi iki empuk apa enggak iki garain jeblok apa orang. Analoginya itu begitu. Sampai ini sepele sekali persoalannya, tapi bagi aku nggak mungkin sesepele ini bagi aku sih. Pasti ada di belakang itu percikan-percikan ketidaksukaan majikan itu di dalam 1-2 bulan ke belakang itu menurutku ada sih. Tapi kalau ya anjane gak enek menurut sampean, rumangsane sampean ya aku baik-baik saja. Ya jenenge wong tua iki kadang-kadang kan over percaya diri kan, over confidence. Ndilalah guru-guru nitip barang sak sret. Dadi mumet. Ya. Iya. Nah, ya wis pokoknya ditenangno. Mas Sandro, ki ning agent iki metu bebas ta Mas Sandro? Maksudnya metu bebas itu gimana? Kayak aku ati nang sampean ngene ku apa di agent di tempat agent di boarding iki apa bebas metu-metu ngono? Apa kudu izin? Di agent itu apa di agentku? Di agent ya sampean di agent aja lah, di agent. Itu harus kalau kemana-mana harus izin apa gimana itu Mas Sandro? Soalnya kan aku nggak pernah ada di agent. Loh ya jenenge. Seandainya saya mau ke tempat Mas Sandro itu ya omongannya itu harus bilang gitu sama agent. Oh, maksudnya pamit karo agent kono, yo gak usah. Ya golek majikan. Ya? Aku sing entuk majikan tapi ke agent liya nek sampean gak gelem bujuki ya. Aku gak gelem nang agent kene, aku kate golek agent liyane. Ya wis tuh, dia gak bisa maksa. Apa masih boleh bilang gitu tinggal di boardingnya itu? Ya makanya sampean jangan bilang gitu dulu. Aku tak keluar dulu. Aku minta suratnya, sampean di situ dulu ya. Aku keluar bentar cari makan gitu. Nanti balik gitu aja. Lah nek wis fix ternyata dapet dari luar-luar ya baru sampean keluar loh. Ya sampean itu boleh sampai majikan ngasih tiket karena itu kan agent. Bisa dipahami nggak maksud saya? Sampean itu nginep di situ sampai sampean mau pulang itu boleh, bilang aja aku mau pulang, ini tiketnya tak pakai pulang. Tapi sampean nggak usah cari majikan, ngomong sama mereka jangan ngomong cari majikan gitu aja lo kan gampang. Kalau minta surat interminit kalau ditanyain harus aku pegang gitu ya? Iya, aku harus punya kopinya. Gitu ya? Kasih tahu sama mereka kamu itu agent ngerti peraturan apa enggak sih, gituin lo. Hah? Iya. Surat terminate ya, kontra itu majikan 1, sampean 1, ditaruh imigrasi 1.
setiap kertas yang ada urusannya tentang sampean dan majikan itu sampean wajib punya. Ngono lho. Oh, berarti sekarang itu di agent memang ada ya, aku Loh, harus bukan di memang agent. ada dari majikan tadi ya. Iya, bukan agent ada, itu pasti punya. Nanti pasti akan sama agent dikirimkan ke imigrasi. Tanda bahwa sampean sudah tidak dimajikan itu. Ngono lho, Mbak ya Allah. Sampean Oh, berarti di agent itu memang wis ono toko majikan mau ya. Bisa. ya Tapi harus ini kudu njaluk bukan iku. wis ono, harus ada. Dan sampean wajib punya. Ya. Berarti besok aku harus minta itu berarti. Ya. Iya, Kak, itu tanda sampean dikeluarin sama majikan itu. Mm. Aku harus pegang ya. Iya no, wajib sampean harus punya kopinya minimalnya. Minta di kopi atau Ya, sampean aku ke foto. Mas Sandro itu pengennya kapan ya Mas Sandro? Hah? Mas Sandro adanya di rumah itu kapan adanya di rumah itu? Ya Kalau besok mau ke sana ada, ya besok sore yang nggak ada, pagi ada. Sore aku ke kantor. Sabtu kemungkinan ya nggak tahu. Ya sampean datang kan ada istriku loh. Oh, Mbak Yuli di rumah besok. Iya ada. Sabtu mungkin juga ada. Ya besok aku usahain sih ya. Besok biar cepet lah. Ya, Tapi aku minta surat dulu besok ke agent dulu harus dikasih itu. iyalah. Tadi Mas Sandro itu Admiralty Ungham terus kemana? Biar aku turunnya tahu. Kamsung Road di videoku itu kan ada toh Mbak. Ya Allah. Oh, aduh Mas Sandro, aku iki gak konan ndi lho malah foto raro jalan lho Mas Sandro. Makanya aku bikin konten itu ndak mungkin gak didudono omahku, itu sangat tidak mungkin. Ada rumah kita. Sampainya sing males dan rasa-rasen. Kowe nenek masalah telepon neh, kan pasti gitu. Nek nenek masalah tenang-tenang, giliran nenek masalah baru telepon. Yo gak apa-apa ya jenenge aku ngonten bagi manusia-manusia yang bermasalah. Ya matur suwun lho Mas Sandro. Wis nulungi CC sak pirang-pirang iki Mas Sandro iki nulungi CC sing bermasalah. Telepone Mas Sandro nang Mas Sandro, nang masalah nang Mas Sandro. Sebenarnya sih enggak, ya cuman aku iki kan ngomong ae to. Nek ngomongnya dikenek tiga ya monggo, ngomongnya nek manfaatnya monggo. Nek gak nek yo wis. Saya itu ya tiap hari juga live itu juga cerita. Nek kejadian ngene iki piye, kejadian ngono piye, adewe aja sampe ngono piye. Jadi kan enggak cuman ngatasi masalah toh, tapi ayo mikir bareng. Supaya kita itu kalau ada masalah apapun itu bisa handle, mengatasinya. Aku harus piye sampai kayak sampeane nggak megang surat terminate kontrak ya meneng-meneng ae. Bahwa itu aja bagian yang penting sampai. Ya lek telepon sampean enggak ero lho Mas Sandro pancen. Meneng-meneng orang jaluk lho. Nah, nggak sampean tok Mbak, dipastikan ya 100-200 orang itu bisa kayak sampean semua. Yang penting duitnya udah didapat. Padahal kalau kita masih pengen kerja lagi itu harus kita pegang. Sebenarnya kita nggak kerja juga, nggak mau kerja lagi di Hongkong juga, itu syaratnya memang wajib pegang satu. Dari sisi kita gitu. Kalau sisi kita ngebreak, ya, kadang-kadang anak-anak juga ngebreak, nah, surat break kontraknya itu dikirim ke imigrasi, majikan gak dimintain tanda tangan. Nah dianya sendiri juga nggak pegang, itu kan yang repot. Padahal semua dokumen itu kita harus punya kopinya. Kadang-kadang ngingetin hal kayak gitu aja
Enek iki nek takok wong 1000. Wong 500, wong 200 ya mbuh aku kabeh rene iki mok sing enek pandangan di matanya semuanya itu cuman singo. Gambar singo, kertas gambar singo tulisannya 500. Iku tok matane terang. Tapi nek perkara aturan, tata aturan harus bagaimana wis keri-keri gitu. Bisa dipahami? Iya Mas Andro iki dipikir-pikir ya bener juga itu ya duit sing dian. Doi iya. Aku itu wis ngadepi wong iki nampani telepon iki wis 5.000-an manusia. Oh ya surat interminit iku lho sing ora dieling-eling ngono lho. Maksudnya ora dieling-eling pancen aku iki ya ora paham lho Mas Andro. Sampeyan wis pirang puluh tahun nang Hong Kong. Kandhani kan sing Iya, 6 tahun tapi koyo ngono-ngono iku kok nggak paham lho. ini kan ra tau ndelok. Oh, sembuh. Kayak dipikir kok oleh gaji ngono terus ae. Nah, oke. Mulai sono bahaya ngene iki, bingung, gak ngerti ya opo. Enggak apa-apa. Ya wis, oke aku tak live dulu. Oke. Sini Mas Andro ya. Sehat selalu buat sampean, Mbak. Semangat. Yo. Oke, makasih. Bye-bye. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, waktunya live. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.